Hari ini Ibu Yeni akan ditemani oleh seorang pemain kehoe. Kita panggil Koko Miracle. Selain Koko Miracle juga ada Kak Teja yang akan bermain gitar. Halo. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Kita walaupun di rumah saja, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat setia serta penyertaan. Yuk kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di rumah yang sedang dalam kurang sehat, kurang baik, mungkin anak-anak mulai bosan karena harus di rumah terus, banyak tugas dari sekolah, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dan memberkati kita ya. Yuk, mari kita berdoa anak-anak. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Tuhan tolong berkati sekolah minggu kita hari ini dari awal sampai akhir, dan tolong juga berkati guru-guru yang akan mengajari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini gue ini bertanya, di sini ada anak-anak yang lagi sedih tidak? Atau lagi murung? Kalau tidak ya, gue ini percaya anak-anak sekolah minggu kita itu hari ini semangat-semangat, ceria-ceria untuk memuji Tuhan. Anak-anak boleh bantu berdiri, boleh pakai gerakan ibu ini, boleh tepuk tangan, bebas boleh ya. Kita akan naikkan pujian adalah sukacita. Semua pasti bisa ya? Yuk. Ini
berkekurangan, ya kita harus sukacita karena Tuhan selalu menjaga kita dan memberkati kita. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan dari-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami akan siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan dilanjutkan dengan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. 1 Samuel 10 ayat 8 dilanjutkan dengan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Minggu lalu anak-anak kita semua sudah mendengar cerita di mana Tuhan sudah memilih seorang raja untuk memimpin umatnya. Nah, anak-anak pasti semuanya masih ingat siapa nama raja tersebut. Ya, ternyata benar. Raja tersebut adalah Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Di dalam bacaan kita hari ini, anak-anak tadi sudah membaca dan mendengarnya di dalam 1 Samuel 10 ayat 8
di mana di sana Nabi Samuel memerintahkan Raja Saul untuk pergi ke Gilgal. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak mengapa Nabi Samuel menyuruh Raja Saul pergi ke Gilgal? Pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Raja Saul. Kalau anak-anak tadi membaca dan mendengarnya dengan baik, pasti akan tahu rencana Tuhan untuk Raja Saul itu apa. Hari ini kita akan mendengar di mana Raja Saul setelah memerintah bangsa Israel, lalu dia mengumpulkan rakyatnya, maka terpilihlah 3.000 orang. 2.000 orang akan menyertainya pergi ke Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedangkan yang 1.000 orang lagi bersama dengan Yonatan untuk pergi ke Gibea Benyamin. Sedangkan rakyat sisanya disuruh kembali masing-masing menuju kemahnya. Pada saat itu, Yonatan berhasil memukul kalah orang-orang Filistin yang ada di Geba. Bangsa Filistin mendengarnya, sedangkan Raja Saul menyuruh rakyatnya untuk meniup sangkakala. Karena pikir Raja Saul agar rakyatnya, bangsa Israel yang ada di seluruh negeri mendengarnya. Maka terdengarlah oleh bangsa Israel kalau Raja Saul berhasil memukul kalah orang-orang Filistin. Sedangkan bangsa Filistin sangat membenci bangsa Israel. Lalu dikumpulkanlah rakyat Filistin untuk mengikuti Raja Saul di Gilgal. Dengan pasukannya yang banyak, yaitu dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, ditambah lagi pasukan berjalan kaki lengkap dengan senjata, berjumlah sebanyak pasir di tepi laut. Rakyat Filistin berjalan bergerak maju, lalu mereka berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Kelihatanlah oleh bangsa Israel kalau pasukan Filistin begitu banyaknya dan mereka sudah berkemah di Mikmas. Lalu rakyat Israel berlari karena mereka ketakutan, mereka juga merasa terjepit, mereka merasa terdesak, lalu mereka berlari. Ada yang sembunyi di dalam gua, ada yang sembunyi di lekuk-lekuk batu, ada juga yang bersembunyi di liang batu, bahkan ada yang bersembunyi di perigi. Dan sebagian lagi sampai ada yang menyeberangi sungai Yordan sampai ke tepian Gad dan Gilead. Sedangkan Raja Saul bersama rakyatnya yang berdiri gemetaran masih menunggu di Gilgal. Raja Saul ingat akan janji Nabi Samuel yang akan menyusulnya ke Gilgal dan dia yang akan memberikan petunjuk di mana Raja Saul nanti akan memberikan persembahan korban bakaran. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Setelah waktu yang ditentukan Nabi Samuel 7 hari lamanya, Nabi Samuel belum juga muncul. Lalu rakyat Israel berserak-serak meninggalkan Raja Saul. Lalu Raja Saul menyuruh rakyatnya untuk membawa korban bakaran dan keselamatan. Lalu dia memberikan persembahan korban bakaran dan keselamatan itu tanpa menunggu lagi kedatangan Nabi Samuel. Tetapi sehabis dia memberikan korban bakaran, tampaklah Nabi Samuel datang. Lalu Raja Saul menyongsong, dia berlari menyambut untuk memberi salam Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, "Perbuatanmu itu sungguh sangat bodoh. Engkau sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan Allahmu. Engkau tidak mengikuti perintahnya.
Sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaan-Mu atas bangsa Israel untuk selama-lamanya. Tapi kini Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan sudah menetapkannya sebagai raja yang akan memimpin bangsa Israel nanti. Karena perbuatanmu yang sudah tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mendengar cerita hari ini, di mana kita sekarang tahu kenapa dan apa maksud Tuhan menyuruh Raja Saul pergi ke Gilgal. Ternyata maksud dan rencana Tuhan menyuruh Raja Saul pergi ke Gilgal, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kalau saja Raja Saul mau taat, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya atas bangsa Israel selama-lamanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia sudah tidak sabar dan dia melanggar perintah apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Samuel. Padahal anak-anak, Raja Saul itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Dia harusnya percaya kalau Tuhan akan menolongnya. Dan dia juga sebagai raja harusnya bisa menenangkan rakyatnya yang sedang panik, yang sedang ketakutan. Nah, kalau saja Raja Saul mau bersabar dan dia percaya kepada Tuhan, pasti Raja Saul akan menerima berkat Tuhan. Jadi anak-anak, sekarang kita tahu ya, karena Raja Saul tidak taat, maka dia menerima hukuman. Coba kalau Raja Saul taat, dia akan menerima berkat Tuhan yang begitu besar. Jadi anak-anak, pada saat ini mari kita belajar untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan banyak memakai orang-orang di sekitar kita untuk membimbing kita, untuk membentuk kita, untuk mendidik kita menjadi anak-anak yang baik. Tapi anak-anak ingat, banyak hal yang dapat membuat kita melanggar perintah Tuhan, yang dapat membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Seperti Raja Saul tadi, di tengah kekhawatirannya, di tengah kepanikannya, di tengah ketakutannya, sehingga dia tidak sabar. Sampai-sampai dia melanggar perintah apa yang dikatakan Nabi Samuel. Nah anak-anak, pada saat ini kita percaya kita bisa mengatasi semua ketakutan kita. Kita bisa mengatasi semua kekhawatiran kita. Kita bisa mengatasi semua kepanikan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, niscaya kita akan percaya kalau Tuhan akan bertindak dan menolong kita. Sehingga kita tetap kuat dan menjadi anak yang taat. Jadi anak-anak, mulai hari ini ingat ya, kita selalu ingat akan perintah Tuhan, akan perintah orang tua kita, akan perintah guru-guru kita, dan masih banyak lagi yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah anak-anak, kiranya Tuhan Yesus hari ini mau menolong dan memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab itulah jadilah penerus-penerus Allah seperti anak-anak yang kekasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan akan datang menolong kami dan Tuhan akan bertindak untuk kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan juga tahu kalau kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami kuat agar kami tetap mempercayai Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, barusan kita mendengarkan firman Tuhan
di mana dalam firman Tuhan itu kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat. Ya, kita tidak boleh seperti Raja Saul yang tidak taat dan tidak sabar. Akhirnya dia apa? Melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dia berbuat dosa, hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita sekarang mau menjadi anak-anak, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat kepada mama papa, taat kepada bapak ibu di sekolah, taat kepada bapak ibu di sekolah minggu, ataupun kepada orang-orang yang jauh lebih tua yang menasihati kita dengan tujuan dan maksud yang baik. Nah, sekarang juga kita akan mempraktekkan ketaatan itu. Kita akan taat memberikan persembahan. Anak-anak, persembahan bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam celengan, atau dimasukkan dalam amplop, atau juga anak-anak bisa dititipkan pada mama papa, untuk mama papa transfer melalui rekening yang tertera di layar monitor ini. Anak-anak, yuk sekarang kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di atas kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan Tuhan untuk semua kasih setia-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, dan untuk segala berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan, tiba saatnya saat ini kami akan memberikan dan mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai dan dikelola dengan baik, dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus juga tolong berkati papa mama kami dalam usaha dan pekerjaannya, dan juga dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya Indonesia dapat aman dari virus corona. Tuhan berkati supaya pemimpin, para menteri dapat bekerja dengan baik. Tuhan berkati supaya Indonesia bisa bebas dari corona, dan semua berkati juga dokter-dokter Indonesia supaya mereka lancar dalam ngetes vaksin di Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami sudah diberikan orang tua dan gereja yang baik ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati agar orang tua kami selalu sehat dan panjang umur. Dan juga tolong berkati gereja kami agar bisa terus berkembang dan menambah umat-umatnya dan bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini. Anak-anak, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pimpinanmu dan penyertaan-Mu di mana Engkau sudah memimpin kami dari ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, baik kepada mama papa, kepada bapak ibu guru di sekolah, kepada bapak ibu guru di sekolah minggu. Terlebih kami juga ingin belajar taat dan patuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu akan melimpah dan tercurah kepada kami semua. Kami percaya bahwa kehidupan kami semua adalah dalam penyertaan tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan dengan sebuah pujian ya, berani tampil beda. Jadi anak-anak, tadi seperti Raja Saul yang tergoda untuk berbuat dosa, kita di sini anak-anak harus berani tampil beda. Mungkin nanti ya ketika anak-anak bersekolah ada banyak godaan untuk mencontek, untuk tidak patuh, untuk jahil, tapi kita semua di sini harus apa? Berani tampil beda. Yuk kita naikkan pujian berani tampil beda. Tidak usah mengikuti gaya Bu Yeni ya, bebas berekspresi ya. Yuk kita ulang lagi yuk.